gitu. Pertanyaan ibu apa? Dia cuma mau minta mungkin Pak Haji yang itu langsung gitu ya. Dia minta lunas hutang 7,5 M sama kemajuan 50 M cair. Itu dulu suruh sholat dulu, dia sholat apa udah? Nah dia meratekin 2 kali, udah semenjak dari sini dia udah meratekin 2 kali. Ya nggak bisa lah, maksudnya 2 kali, kalau 2 kali semua pasien gue kayaknya antri. Iya. Haji Marco meratekin MURD berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Ya, alhamdulillah tadi pagi dia WA saya. Tadi saya sempat japri Pak Haji juga. Dia guling-guling seneng banget tiba-tiba ada transferan 5 juta katanya di itunya. Padahal dia saldonya kosong banget dia. Dia seneng banget. Dia cuma baru 2 kali meratekin itu katanya alhamdulillah dapat kata dia gitu. Ya syukur alhamdulillah kata saya gitu. Tadi dia kayaknya harus tinggal di kandang nih. Gue kan emang di sana juga dikandangin di ruko itu. Nah kayaknya gue harus dikandangin juga di kandang B. Niat pengen apa? Riado di sini. Boleh. Ntar hubungin Pak Bambang Ancol. Iya. Jadi tugas. Banyak. Dia privat gue ajarin. Terus saya juga nyobain yang itu Pak Haji yang ngaji. Nah ngaji kan cuma saya nggak dari jam 12, saya tahajud dari jam 2 apa jam 3 gitu. Gak apa-apa. Tapi 4 hari khatam Quran. Apa? 7 hari pinjol saya tiba-tiba yang harusnya bayar 650.000 tiba-tiba 190.000. Wah, saya sampai kejar-kejar aku. Alhamdulillah. Saya cuma 7 hari apa ngedawamin ngaji itu. Ngaji dari tahajud sampai mau tidur ngaji habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Bos? Ya, saya Cecep dari Bandung. Apa Cep? Kopi apa ya? Pengen punya duit banyak Pak Haji. Hah? Pengen punya duit banyak sukses. Ya lu udah belum praktekin ilmunya MDI? Tadi malam. Oh ya udah besok diterusin. Oke. Ya gimana berapa bulan praktekin MDI Tajir Minter? 7 bulan. 7 bulan. Itu langsung jadi habit terus selamanya atau memang 7 bulan aja stop? Habis 7 bulan stop, ini habis 7 bulan stop, terus bangkrut lagi. Sekarang datang lagi ke sini. Sini lagi. Betul? Betul Pak Haji. Oh, dia habis 7 bulan kaya raya, stop, bangkrut, ya. Kan datang lagi kan? Oh, siap. Kamu bangkrut ya dia? Enggak. Ya udah kan dulu. Siap. Ada kami. Ya udah. Ibu. Assalamualaikum Pak Haji, saya Dian dari Purwakarta. Aku mau nanya, ini saya kan ada permasalahan sama mantan suami. Mantan suami. Lu udah kawin lagi belum yang kedua? Ini yang kedua, yang pertama meninggal, ini yang kedua. Nah, ini lu udah kawin lagi belum yang ketiga? Belum. Terus? Punya anak 2. Nah, setiap minta nafkah dari mereka itu dipersulit Pak Haji sampai dia harus rame dulu baru dikasih, rame dulu baru dikasih. Nah, pertanyaannya gimana biar mereka tuh luluh gitu, biar sayang, karena keluarga mereka keluarga mampu, cuman menekan saya biar si anak tuh. Jadi ini, lo kawin sama laki yang pertama dapat anak berapa? Nggak punya. Kawin sama laki yang kedua? 2. Ini yang kawin yang ketiga? Belum nikah lagi. Kenapa nggak mau kawin lagi? Emang belum dapet sama laki-laki lagi. Belum ada lagi. Ya udah lo yakin aja, gue nggak minta sama mantan. Gue nggak minta sama mantan. Gue dapat sama yang sekarang aja. Nanti dapat sama yang sekarang. Ngapain lo minta sama mantan? Rugi bos. Lo udah nggak usah. Walaupun anaknya dia, tapi dari lo aja duitnya gitu loh. Iya dia bilang juga nanti ngasih warisannya nanti umur 21 tahun baru gua kasihin warisan ke anaknya. Ya iya lo ngarep sih nggak usah. Lo tuh ngarep sama laki. Jangan ngarep sama laki. Nggak usah. Pokoknya lo pasti gue bisa. Pasti gue bisa. Nanti bisa ya lo ketemu masih ganteng, kaya raya, tajir melintir. Udah itu aja. Amalan apa aja? Amalannya? Lu mau apa? Hah? Yang bikin aja Gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Lo kan 3-3 aja. Mikirnya ada, komennya ada, ngeluhnya ada. Jadi si ganteng gak mau masuk. Kalau gue tanya ganteng masuk? Enggak, masuk. Kenapa? Gue takut sama mikirnya dia, komennya mengeluhnya dia. Oh ya udah. Kemarin sidang aku menang sih Pak Haji, aku ngamalin yang ilmu camah itu. Jadi di pengadilan menang, alhamdulillah menang. Gimana meraktek ini? Atas izin Allah, ridho Allah, hormat anak yatim piatu, gue menang. Karena dia pakai 2 pengacara, saya sendiri. Saya masukin ke Komisi Perlindungan Anak, nggak taunya si Komisi Perlindungan Anaknya itu mereka bayar. Jadi si pengacara yang tadinya mau ngebela saya, belok ke dia. Tapi karena saya udah kesini kan, punya keyakinan sama minumin daun pandan, 7 lembar atau 9 lembar gitu lagi, itu minumin terus, minum, sama dimandiin. Alhamdulillahnya dapat. Terus saya nggak punya rumah, Pak Haji, nggak punya rumah kan, makanya saya galau itu karena saya kan rumah orang tua saya udah dijual, jadi dititipin di kakak, dibeliin 2 tanah. Nah saya itu tinggal di rukonya mantan suami, diusir-usir di sidang pengadilan itu, pokoknya 4 bulan kamu harus keluar. Tapi saya kekeh gitu, ya minum pandan, terus saya centongin segala, pokoknya ilmu Pak Haji saya ikutin, semuanya diikutin, sampai yang diminum Pak, sampai muntah-muntah. Kalau yang rendaman air celana dalam, pas minum muntah seberapa
hari dia muntah-muntah, tapi udah dari situ enggak. Terus saya nyoba. Sekarang bisa gak biar lu duitnya banyak, terserah dari mana aja, lu praktekin sampai umur lu berapa sekarang? 39. Selama 39 hari minum air dengan celana dalam sendiri, bisa gak? Bisa. Ya udah itu aja dulu. Oke. Nanti lu tinggal datang kemari lagi, konsultasi lagi, ntar gua ajarin lagi. Yang pertama itu dulu. Tadinya saya pengen dari kemarin tuh ngimplang banget, wah gue kayaknya harus tinggal di kandang nih. Gue kan emang di sana juga dikandangin di ruko itu. Nah kayaknya gue harus dikandangin juga di kandang B. Niat pengen apa? Riado di sini. Boleh, ntar hubungin Pak Bambang Ancol. Iya. Jadi tugas. Pengen. Pas privat ntar gua ajarin. Terus saya juga nyobain yang itu Pak Haji, yang ngaji. Nah ngaji kan, cuma saya nggak dari jam 12, saya tahajud dari jam 2 apa jam 3 gitu. Gak apa-apa. Tapi 4 hari khatam Quran. Apa? 7 hari pinjol saya tiba-tiba yang harusnya bayar 650.000 tiba-tiba 190.000. Wah, saya sampai kejar-kejar aku, alhamdulillah. Saya cuma 7 hari apa ngedawamin ngaji itu, ngaji dari tahajud sampai mau tidur, ngaji habis sholat subuh sampai duha, dari duha sampai apa duhur, dari duhur sampai asar, terus aja putar-putaran. Nanti dibaca lagi, didawamin lagi, bisa gak? Bisa. Ya udah itu aja. Mau baca di rumah boleh, mau baca di sini boleh. Itu didawamin sama minum reman dalam dulu. Ada lagi? 39 hari. Iya sama 39 hari. Bacanya itu sama minumnya itu. Ada lagi? Oh, sama ngaji itu aja. Cuma 2. Bisa? Bisa. Ada lagi? Udah. Oke. Sip, Bos. Assalamualaikum. Nama? Haji, nama Sariwan. Hah? Dari Sariwan. Pertanyaannya? Dari Cipinang. Saya kan kemarin lagi tanggal 1 Juni kan ke sini. Yeah. Kan praktek masalah buat usaha dagang ya kan. Yeah. Nah, terus yang saya jalanin iseng sama bini suruh mancing tuh saya. Mancing apa? Mancing ikan. Mancing ikan. Terus? Udah gitu kan lagi hari Rabunya mancing tuh jam 2. Akhirnya dapat 2 biji kan. Orang lain dapat banyak. Nah, pas hari Kamisnya saya mancing lagi. Saya yang dapat banyak itu. Pas mancing hari Kamisnya tuh, kata ini coba tes katanya kan sama istri saya no. Tesnya gimana? Pakai celana dalam. Mancingnya? Iya, digosok-gosok joran saya. Oh, jorannya bersama digosok-gosok. Digosok-gosok. Terus hasilnya ada gak? Ada. Tepuk tangan dong. Wow. Kata istri saya, coba tes ke mancing nih. Sini, Marco duduk sini. Sini, Marco duduk sini. Udah, Mel di situ duduk. Terus? Saya kan minta buat Pak Haji kan usaha dagang ya kan. Ya. Saya tes pakai mancing, kata saya takut nggak boleh, kata saya gitu kan. Boleh. Akhirnya saya tes tuh suruh mancing tuh sama istri saya. Ya. Akhirnya itu dapat saya tuh lagi hari Kamis itu. Wow, alhamdulillah, luar biasa. Saya gosok-gosok celana dalam. Berarti celana dalam digosok-gosok alat kelamin lu bisa manjang ya? Terus? Tapi yang buat dagang mah tetap saya bawa pulang yang Ya. BH sama celana dalam. Ya. Cuman maksudnya kan saya ada liburnya tuh, gimana kalau libur Pak Haji nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Jadi nggak saya bawa ke pasar gitu. Nggak apa-apa. Ada lagi? Udah ada lagi. Oke, tepuk tangan. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama Nurdalin. Bos langsung ke masjid ya, Bos. Udah mulai tahajud. Hah? Dari Mas Yombing dari Medan, Pak Anji. Pertanyaannya? Saya ini ada beli satu tanah. Ini masalah saya kan buka sekolah SMK. SMK itu saya beli waktu itu saya beli khusus saya niatkan untuk SMK dengan 2.500 luasnya, Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya sudah saya beli SKP sudah keluar, Pak Haji. Ternyata yang punya ini ketimpa. Ternyata saya sudah bayar, tetap dia punya surat tanah lagi. Jadi saya lapor ke Polda di Medan. Saking saya sedikit, saya tanya Pak Lurah juga nggak ada jawabannya yang apa. Kamu sama kalian sama masyarakat kenapa berbohong begini? Saya bilang ini untuk sekolah loh, gitu. Tapi itu saya sudah apakan anugerah ini Pak Haji. Ya memang sekarang saya menyewa SMK itu jadi menyewa sekarang Pak Haji. Sekarang pertanyaannya apa? Ya saya ingin kalau bisa tanah itu kembali lagi. Pasti, balikin aja celana dalam ibu, biar ibu balik tiap hari. Iya, betul. Sehari bolak-balik 9 kali. 9 kali, Pak Haji. Bolak-balik 9 kali. Iya, Pak Haji. Nanti ibu pakai, Iya. nanti balik tanahnya, jadi balik itu. Amin ya Allah. Ada lagi? Udah Pak Haji. Saya, Bos. Terima kasih, Pak Haji. Pak Haji, Nama? nama saya Alim Anwar. Nah itu dari Palembang. Kayak gini Pak Haji, saya mau minta solusi sama Pak Haji itu gimana caranya? Gini, saya cerita dikit. Saya itu kan kepala kantor pos cabang di Palembang. Kepala kantor pos cabang, ya, kayak gitu. Nah kemarin itu kan kayak gini, saya diajakin sama saudara sama kawan itu bisnis. Ya. Nah bisnis. Nah udah diajakin bisnis. Ternyata bisnisnya itu nggak benar. Jadi saya ditipu sama kawan sama saudara itu. Berarti yang blow on siapa ya? Saya. Alhamdulillah. Nah, jadi Blow on nanya. jadi Tanya apa blow on? Nah, sekarang kayak gini, sekarang saya itu harus membalikin uang kantor, sedangkan Ya, berapa? yang kemarin saya bawa bisnis itu uang kantor sama uang nasabah saya kayak Ya, gitu. berapa? Mungkin sekitar 1 M. Gak apa-apa, kecil lah. Tinggal lu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juta kan udah 10 M. Ya. Balikin 1 M. Yang 9 M kan lu bisa buat kawin lagi. Wah, ada istri saya tuh Pak. Gak apa-apa. Jadi dilakuinnya setiap hari aja. Iya.
Iya, nanti kan sampai keluar disantet sama istri lo. Nah masalahnya kayak gini, dari kantor saya itu saya cuma dikasih waktu sampai minggu ini kayak gitu loh. Kan lo belum ijab sama laki yatim gue, lo belum tahajud. Kalau ijab udah tadi siang. Sama yatim tahajud ini belum? Hari ini nanti. Ya ijab ya, tapi aman bos, selamat. Siap. Asal yang lo usap kepalanya cium kening anak yatim, jangan ibu yatim ya, batal. Oke, siap. Usap kepalanya cium kening anak yatim. Kalau ibu yatim minta cium keningnya jangan mau ya. Oke. Tuh, nanti biar pasti antri sama lu. Nah, yang keduanya kayak gini, saya dikejar-kejar sama nasabah yang uangnya saya pakai itu loh aja. Jadi itu nanti gimana itu solusinya? Nanti kalau udah tahajud, udah baca ijab, kabul, kalau udah balik nggak perlu dikejar. Aman. Jangan lupa. Siap. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Maksum dari Pangalu. pertanyaan apa maksud? Yang pertama, Haji. selama ini akhir-akhir ini yang saya usahakan kayak kurang Usahanya apa maksud? jualan bakso sama ayam potong Pak Haji. Gampang. Baksonya, dagingnya harus bersih apa enggak? Dicuci dulu apa enggak dagingnya? Dicuci dulu. Jangan lo cuci dulu pakai minuman cair dalam lo. Cuci minuman cair dalam lo baksonya. Nanti dibilas pakai air yang bersih dan digiling. Begitu juga itunya dilangkain dulu dagingnya. Nanti digiling sebelumnya. Nanti rame orang pada makan lahap, gurih, kayak pulen-pulen gitu. Siap. Ada lagi? Sama rumah tangga ini pun akhir-akhir ini kurang selalunya kalau Ya karena kurang duit bos, semua rumah tangga kalau duitnya banyak, istrinya sayang bos. Gue ngalamin, Kang Nur ngalamin, Haji Marco ngalamin. Pada saat gue gak ada duit, istri gue juga gugat cerai bos. Karena gak ada duit, ya kan? Betul, Pak. Tapi sekarang istri gue sayangnya luar biasa. Istri gue kalau tidur di bawah alat kelamin gue bos, tiap hari sambil ngepeng. Emang gue suruh enggak mau dia? Kan istri ikut juga kemarin cuman jaga anak di bawah. Ya makanya lu pakai ilmu RDI nanti kalau duit lu banyak, istri lu sayang banget sama bini. Udah jadi dilakukan nyayangin sih. itu cukup pakai duit. Jadi nyayangin ngapain? Biasa aja duit. Lalu mesti praktekin dulu kan duitnya banyak, istri lu sayang. Ini kan Haji Marco ngalamin betul. Kalau nggak ada duit berantem lu nggak? Oh, gitu. Ada lagi? Yang apa? Bangun malam mandi malam udah ada. Cuman yang beratnya tuh yang baca Quran agak Gak usah baca Quran, gak usah. Itu aja yang itu dulu praktekin bisa. Insya Allah. Oke, siap. Lagi? Siap aja. Sip, banyak apa? Assalamualaikum Pak Haji, saya Devi dari Gedung Halang Bogor. Ya. Ya Pak, permasalahan saya klasik ya, utang piutang, ada pinjol juga dan ke bank hampir 100 juta gitu. Pertanyaannya, Ya, saya pengen lunas ya Pak. Terus lo lalu punya suami gak? punya. Nah ini pertanyaan saya satu lagi, karena suami saya hanya mampu bayar, inginnya membayar hanya BRI, bank BRI saja. Tapi kalau yang masalah pinjol diberatkan ke saya, jadi saya usaha sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, lu tinggal praktekin ilmu RDI aja. Bini lu nggak usah, laki lu aja praktekin. Iya. Terus karena saya pekerjaannya sebagai SPG Pak, saya pegang 3 counter di 3 mall. Terus lalu karena perusahaannya itu atau brandnya itu sedang menurun penjualannya, jadi dibebankan ke saya untuk penjualannya meningkat seperti dulu lagi. Nah saya bingung tuh Pak, harus seperti apa, harus bagaimana? Soalnya kan saya juga Colek alat kelamin kamu, taruh di bibir kamu. Oh, gitu. Gosok ke dalam kamu, di muka kamu 99. Mau tidur mau bangun tidur, nanti brandnya naik sendiri. Omsetnya naik. Oke. Ada lagi? Sudah, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Oh, Nama Agus Mulyana, bianan Bapak Oman. Tinggal Cicurug. Pertanyaannya, Pertanyaan kan saya jualan asongan gitu Pak Haji. asongan. Iya. Terus? Pingin laris, ya terus anak buah pingin pulang lagi gitu. Gampang, rendaman dalam lo, disiramin aja ke gerobak asongannya. Apa di tempat lapak lo? Kan itu dinabis Pak Haji. Hah? Dinabis ngasong gitu. Bis buah-buahan kayak Buah-buahan. pala gitu. Ya dibis. Langsung Iya. Iya maksudnya cara dalam lo direndam dulu, Iya. buat nyiramin rumah lo. Itu asongannya produksinya di mana? Jualan tahu Pak Haji. Bukan, dia tahunya tuh kan berangkatnya dari rumah lu kan? Berangkatnya dari Langsung dari pabrik ke tempat Pak Haji. Nah, lu punya pabrik gak? Enggak, ngambil lagi sama orang lain. Ngambil lagi sama Iya, orang lain. iya. Biar rumah lu aja disiramin dulu pakai rendaman dalam. Kan usaha lo perusahaannya anak buah lu. Saya juga turun Pak Haji jualan. Anak buah sekarang nggak ada. Ya lu mandi dulu aja pakai rendaman dalam lo dulu, minimal kulit lo putih dulu kan gosok. Oh, iya. Iya, jadi gue takut sama lu. Gue jadi takut ya lu. Iya. Lagi duit. Ya, ingin punya rumah sama tempatnya kan saya ngontrak. Lagi bangun jam 00 dulu, Oh, lu iya. mandi pagi dulu nanti punya rumah. Lu jangan kalah sama keong, keong. Iya, sama. Binatang keong. Iya. Punya rumah nggak keong? Keong, binatang keong. Dan keong ya. Dulu berarti lo lahir langsung jelek kayak gini kali ya? Iya. Keong, keong itu kecil sama yang keong. Ya, ada rumahnya nggak dia? Ada. Makanya lo agak bloon, pantesan rezeki om masuk. Kata itu bilang, duit masuk ke sini. Enggak, dia nanya agak bloon. Oh ya udah. Jadi gini bos, lo pasti punya rumah. Karena binatang keong ini punya rumah. Pasti lo punya rumah. Kalau sekarang lo punya rumah lama, disesuaikan dulu sama muka lo. Minimal muka lo digosok pakai dalam tiap hari. 99 mau tidur, 99 mau tidur sambil gosok. Punya rumah. Nanti ada rumah bentuknya kayak celana dalam lo. Lumayan. Ada lagi? Ah udah Aja, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tanya apa?
Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kan udah pisah, udah lama. Pisah, udah lama. Ya, terus sampai sekarang belum nikah lagi, pengen cepat nikah sama. Mau nikah lagi? Enggak, Pernikahan yang pertama dapat anak nggak? Enggak. Berapa? Umur? 21. Bisa gak lo akur sama anak lo? Jangan jengkel sama anak. Udah kawin bos. Lu mesti nurut. Mama, aku pengen beli sepatu futsal, beliin. Mama, aku pengen beli sepatu ini. Itu kan futsal udah dibeliin sayang. Abang udah dibeliin tuh 1.200.000. Masa beli lagi? Jangan, beliin lagi aja. Berapa 800 beliin lagi, dia suruh milih. Begitu. Nah, kalau mbaknya sayang, nanti Allah kasih rezeki lewat si ganteng. Kaya raya tajir melintir. Udah gak usah kawin. Amin. Kan duitnya udah dapat dari si ganteng. Ngapain kawin? Kalau kawin ribet. Terus yang keduanya saya pengen apa? Kan punya utang, dikejar-kejar. Tapi saya Berapa utangnya? hampir 20 juta. Tapi tiap bulan saya bayar, cuman agak kayak Itu gimana? kan bunganya, pokoknya belum dibayar. Tenang aja. Saya punya bunga sama apa sih? Hah? Sama modal pokoknya. Mbak, namanya orang minjem sama rentenir mah, walaupun kita bayar pokoknya dibilang bunga. Dikejar-kejar. Ya iyalah, namanya orang punya utang. Tenang aja, nanti ada si ganteng kaya raya tajir melintir yang lunasin utang lu. Kalau sampai si ganteng nggak datang, ntar gue kirim Haji Marco gue suruh lunasin. Sama apa sih supaya rezeki lancar gitu. Itu tadi sama anak klop, bisa gak sama anak klop? Iya, emang klop saya sama anak enggak? Kalau anak minta lu nurutin ya? Iya, maksudnya enggak diminta juga mau apa gitu, mau baju mau apa saya beli gitu. Ya udah nanti lunas, tenang aja. Pasti yang penting klop dulu sama anak. Ada lagi? Sip. Bos aja. Bos, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kesini udah 3 kali Pak Haji. Pertanyaannya? Ya, saya pas kedua kali saya bawa adik saya ke sini kebetulan, tapi adik saya nggak pernah nyimak video. Saya cuma bilang karena adik saya lagi kebetulan lagi banyak anugerah. Cuma saya ayo deh ikut dulu sebentar. Ibu apa pertanyaannya sekarang? Ini adik saya kan lagi banyak anugerah ya. Terus kata saya suruh kesini langsung dia percaya tuh. Dia belum itu sama Pak Haji sih, cuma dia amanat. Tapi dia udah 3 kali kesini udah ijab sama anak yatim kurung sama yang itu. Pertanyaan ibu apa? Dia cuma mau minta mungkin Pak Haji yang itu langsung gitu ya. Dia minta lunas hutang 7,5 M sama pengajuan 50 M cair. Dia itu dulu suruh sholat dulu, dia sholat apa enggak? Nah dia mempraktekin 2 kali. Udah dari semenjak dari sini dia udah mempraktekin 2 kali. Ya nggak bisa lah, maksud 2 kali, kalau 2 kali semua pasien gue kayaknya antri. Iya. Haji Marco mempraktekin IMD berapa lama? 7 bulan. 7 bulan. Ya, alhamdulillah tadi pagi dia WA saya. Tadi saya sempat japri Pak Haji juga. Dia guling-guling seneng banget tiba-tiba ada transferan 5 juta katanya di itunya. Padahal dia saldonya kosong banget dia. Dia seneng banget. Dia cuma baru 2 kali meratain itu katanya alhamdulillah dapat kata dia gitu. Ya syukur alhamdulillah kata saya gitu. Tadi dia kesini cuma ijab guru sama anak yatim kurung. Ya, cuma Sekarang pertanyaannya apa? Iya, saya cuma minta itu aja mungkin Pak Haji Praktekin dulu aja kayak Haji Marco kan praktekin kabur. Ya. Ada lagi? Udah cuma Sip, segitu. Terima bos. kasih. Bos. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama saya Suryono dari Bojonggede. Suryono Bojonggede. Pertanyaan apa no? Ada 2 masalah Pak. Apa masalahnya no? Saya ini Pak sakit kuping Pak. Kuping? Betul. Udah berapa lama? Udah lama Pak. Udah berapa tahun udah ke spesialis 2 kali tidak ada apa-apa katanya gitu. Keluhannya apa? Budak atau apa? Ya. Blow on? Iya, udah 3 tahun tuh bos spesialis Cibinong sama PMI Bogor tuh dulu. Ya udah, tangan kiri, colek ujung kontol masuk di kuping. Colek 99 kali, sehari 3 kali. Kalau sebelah kanan, colek tangan kanan. 99 kali, sehari 3 kali. Umur lo berapa? Oh iya. Umur lo berapa? Iya. Umur aja lu, masih belum. Umur 60. Nah, selama 60 hari. Iya. Ada Terus saya dicuekin sama istri udah berapa tahun dia namanya budak, nggak punya duit dong, jelek ya. Karena tidak kerja gitu ya. Iya. Itu ada 2 masa cuman itu Udah aja. dicolek dulu kuping lo, nanti kan lo kaya raya, Mati tadi rasa ini ya, nggak mati mudah. rasa gitu Pak, mati rasa gitu. Tapi saya sama. Ada lagi? Nanti duitnya ada. Nggak ada, cuma 2 itu aja. Oke. Salahnya iya. Pakai centong ya? Iya. Pakai centong ya? Oh, nama? Nama saya Yanti dari Palembang. Saya istri dari Bapak yang Bapak Lantos tadi, Pak. Ya. Saya mau tanya gini, Pak. Gara-gara yang suami kena kasus diajak bisnis sama saudara sama kawan dekatnya itu kan tanpa sepengetahuan keluarga, Pak. Terus dari keluarga suami kan termasuk keluarga yang lumayan terpandang lah, Pak, di tempat kami kan. Nah, gara-gara masalah ini jadi orang tuanya itu habis-habisan, Pak. Sekarang pertanyaannya, suami kamu pengen punya duit kan? Iya, 10 miliar dah buat bayar utang, sisanya nanti buat kamu pegang, dan dipegang ke suami. Nanti suami kalau duitnya banyak bertingkah. Iya, terus ini Pak, apa kondisi orang tuanya tuh sekarang shock terus ngedon. Ya kan pertanyaannya lu mesti punya duit kan, biar mertua lu nggak ngedon kan. Gampang, lu buka celana dalam lo, termas alat kelamin lo, tiap pagi taruh di muka istri, suami lo punya duit, utang lunas, punya duit, utang lunas, begitu. Tapi sebelum praktekin, lu mesti, lo kayak gua, bisa gak lo mandiin istri suami lo tiap pagi?
Jadi kalau lo beli bangku buat duduk, mandiin isi lo tiap hari. Nah jangan lupa cair. Maksudnya cair duit, yang cair spermanya, kalau cair keplak nenek macam-macam yang cair. Nanti cair, duit banyak itu. Kalau di Magelang, lu mesti ke Magelang di Candi Borobudur, itu ada yang udah bisa. Ada lagi? Ada lagi Pak. Kami kan masih ada gedung walet. Nah itu tuh walet gedung walet. Itu mau dijual sampai sekarang nggak laku-laku Pak. Buat apa dijual? Yo apa ya Pak? Ya untuk nambahin bayar sangkutan suami tadi Pak. Kan kamu belum mandiin suami kamu, belum melecetin cair-cair gitu. Kan kamu belum mandiin, terus kamu belum selakangin mukanya. Udah nggak usah jual, itu aja dulu dipraktekin. Kan nggak lama, seminggu, paling lama sebulan. Amin. Bisa. Tapi kamu mandiin nggak boleh telanjang bulat ya, batal. Kalau bisa kamu mandiin nggak pakai BH, boleh pakai daster nggak pakai BH. Boleh nggak kalau suami saya dimandiin, pentil saya dimainin sama suami saya? Itu gue tiap hari. Saya lagi susah Pak, tapi di sini saya bisa ketawa. Tepuk tangan dong. Ini mata saja masih sembab karena ini kejadiannya tuh belum lama Pak. Kejadiannya tuh baru bulan-bulan ini. Jadi sebagian dari lagi sedih, sembab, nangis mulu, di sini bisa ketawa. Iya. Wow, tepuk tangan dong bos, luar biasa. Gini Pak, Ilmu tawara. saya lihat Bapak itu cuman dari YouTube. Saya dari Palembang jauh-jauh naik bis ke sini modal yakin di sini pasti ada solusi. Pasti. Padahal nggak pernah bertatap muka langsung, tapi entah di Palembangnya pun saya di dusun Pak, bukan di kota. Di mana Palembangnya? Di jalur. Itu dari kotanya itu masih perjalanan 4 jam. Apa desa apa namanya? Desa Kertamuti. Kecamatan Air Sugian. Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oh, itu masuk perjalanan. Iya, Oki Pak. Oki, ada Oku. Itu modal nekat ke sini Pak. Iya. Karena kalau mikir pakai logika itu udah nggak. Kebayang nggak dari saya solusinya cuman telanjang nyelakain suaminya setiap hari 9 kali, sehari 3 kali. Kebayang nggak? Nggak kebayang. Nah, terus kebayang nggak mbaknya mandiin suaminya telanjang bulat, mbaknya harus pakai daster tapi nggak boleh pakai BH. Kebayang nggak? Nah, mbaknya nggak boleh pakai sandal juga ya kalau mandiin daster aja. Masalah nanti suami megang-megang mobil-mobil mbaknya nggak apa-apa. Yang penting kan cuma mobil doang, yang penting kan lunas. Nanti kalau suami mandi cincinnya dicopot-copotin ya, takutnya mobil ketinggalan jalan cincinnya. Satu lagi Pak ya. Terus yang suami pakai uang kantor sama nasabah itu tanpa sepengetahuan keluarga Pak. Yang saya takutkan, emang niat dari kami ingin membayar, ingin bertanggung jawab. Terus tapi kan kalau langsung itu nggak bisa, bukan nggak bisa. Kalau bagi saya berat lah Pak. Nah, saya pengennya gimana biar nasabah itu mau dimediasi dan nurut sama apa ya? Nurut. Maksudnya dia tuh mau Pak, oke kita mediasi, nanti saya kasih jangka waktu sekian, kamu bayar kayak gitu Pak. Itu gimana Pak ya? Sadar kamu dibalik, BH kamu dibalik. Sebelum mau ngomong mediasi colek alat kelamin kamu taruh di bibir. Nurut. Tangan kanan kamu remas alat kelamin kamu buat salaman. Nurut. Nanti dia nurut. Tapi yang nurut. Atau alat kelamin kamu colek buat di mulutnya suami. Itu juga manjur banget. Kalau kita pakai jasa orang itu gimana Pak? Nah, jasanya orang itu kamu kobel, taruh di mulutnya dia. Tapi kan susah. Suami berarti harus suami yang langsung bayar. Iya, soalnya kalau kamu baru nyolek aja, nanti mediatornya langsung ngaceng bayar. Oke Pak ya. Ya Pak udah cukup. Ya? Terima kasih ya. Semoga. Nggak semoga pasti. Pasti yakin selesai semua Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, bos. Assalamualkum Pak Haji, saya Buri dari Cibubur. Pertanyaannya? Saya punya anak yang besar ini kan lagi skripsi. Lagi susun skripsi. Pertanyaannya? Saya maunya semester ini terakhir, jadi nggak ada tambah semester. Diselakangin bisa gak? Kalau nggak bisa diselakangin kayak bapak tadi, direndam cadar ibu di ember. Nah, air rendaman cadar ini buat masak nasi, buat minum, begitu. Tapi kalau yang makan atau yang minum siapa aja gitu, boleh. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan kalau masak air tuh saya tuh kalau sehari itu bisa berapa ceret gitu. Boleh. Tiap hari masak boleh. air gitu. Boleh. Buat semua yang lain minum nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus itu harta almarhum suami saya. Apa? Harta almarhum suami saya belum bisa kepegang sama saya karena dipegang sama keluarganya beda agama. Jadi pertanyaannya. Nah, maksud saya kan ini sudah 8 tahun. Sekarang ini saya butuh uang untuk anak-anak saya. Kenapa ibu nggak meraktekin ilmu dari bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran? Sudah. 12 juz nggak? Nggak nyampe 12. Bangun jam 00 nggak? Ya, tapi nggak kadang-kadang tuh 2 hari bangun nanti besoknya nggak gitu loh. Ya jangan dong, paksain dong. Konsisten kayak Haji Marco 7 bulan kaya raya, tajir melintir. Itu cuma 7 bulan. Iya nggak tahu, makanya saya dari kemarin tuh udah pengen kesini, pengen kalau udah ketemu Pak Haji mungkin rasanya beda gitu, saya pikir gitu. Karena doanya dari Pak Haji. Bisa. Sekarang berarti ibu tiap hari kalau tidur pakai celana dalam bekas pakai, nanti ibu nggak berat siangan. Sudah karena ya itu pengaruhnya di anak, nggak mau tidur gitu. Tidurnya tuh kan anak-anak masih tidur sama saya. Susah banget kalau disuruh tidur. Kan ibu belum pakai celana dalam dulu, pakai umur ibu berapa? 50 hari. Nggak bisa sehari 2 hari.
Gitu. Ada lagi? Ini Ji, tangan saya waktu itu kan tidur pas mau ke tanah bunyi petek. Nah paginya tuh udah nggak bisa. Ini susah untuk diangkat. Iya, itu namanya penyakit yang otaknya isinya duit. Pakai ini, Bu. Pakai ini, tepok-tepok 99 kali nanti sembuh. Pakai ini. Ya. Ada lagi? Ini juga lutut. Itu namanya pengapuran kayak Bapak tadi. Ini habis operasi sih yang ini. Hah? Habis operasi. Sekarang? Lagi penyembuhan tapi kok sakit banget gitu. Iya, berarti kurang oli, mau suntik oli. 600.000, tapi centong sembuh kok centong ini. Ini operasinya sih kemarin karena ngeluarin nanah dari sini kan jatuh, infeksi. Terus disedot. Ya udah pakai ini nanti sembuh. Pakai itu aja. Nah gitu. Bisa? Bisa, insya Allah. Sip, ada lagi? Sudah. Oke, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rafli. Tuh. Dari Ramadan. Makasih lagi. Dari Cilacap. Cilacapnya mana? Gunung Cimping, Pak Haji. Hashtag desa apa? Gunung Cimping. Kecamatan? Kecamatan Gunung Cimping. Kecamatan Cilacap Tengah. Oh. Pertanyaan apa? Mau minta solusi Pak Haji. Saya kan sudah berkali-kali daftar polisi, TNI beberapa kali. Mau minta solusi ini besok. Biar diterima. Biar lolos Pak Haji. Biar lolos. Yes. Punya emak gak? Punya tapi di Medan Pak Haji jauh. Ya lu mesti ambil dulu, minta celana dalamnya emak lu di sana paketin. Pakai Tiki atau pakai JNE. Mak, tolong dong celana dalamnya dipaketin ke sini. Nanti tiap hari lo rendam tuh celana dalamnya. Lo minum air rendamannya, nanti lo diterima di TNI gitu loh, Bos. Ada lagi? Sudah cukup Pak Haji. Pakai ya. Ya Xiaomi. Apa? Dia namanya. Pertanyaannya, Bu? Pertanyaan saya Pak, dulu saya punya sawit, belum ada berapa. Punya apa? Punya pohon sawit, apa ladang sawit. Punya pohon sawit berapa hektar? 5 hektar. 5 hektar. Ya waktu beli dulu kan saya nggak tahu kalau itu tanah PT PHGU ya kan. Ya, pertanyaannya. Jadi saya udah pakai itu sampai 22 tahun. Ya. Dia apa dia? Diperpanjang. Dikopasi Pak. Hah? Ditebang semua. Ditebang semua sama PTP. Sama PTP. Perusahaan. Terus? Tidak masuk AGU. Maksud saya Pak, bisa nggak saya beli lagi? Bisa lah, celana dalam dibalik, BH dibalik, bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Kan Bapak Ibu dapat dari Allah 10 miliar, berarti Ibu bisa buat beli lagi. Ada lagi? Bos, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Aida dari Jampang Sulade. Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya, saya melihat Pak Haji di YouTube, terus saya ngelakonin, tapi tahajudnya belum ya gitu, tapi langsung mimpi gitu. Mimpi apa? Mimpi Ini PTN saya. Mana PTN-nya? PTN-nya. Itu kan mimpi. Iya. Sekarang aslinya nih. Jadi mimpi datengin Pak Haji. Jadi dari situ saya gelisah ya. Gelisahnya kenapa? Itu kan mimpi. Iya. Ini sekarang ada aslinya. Mau di PTN nggak? Jadi gelisah ya. Jadi kepengen kesini gitu. Nah dari kemarin pas mau ngomong ke suami, saya nggak itu ya, takutnya nggak boleh. Pas tadi pagi saya bilang gitu, ya mau ke situ dah, mau kemana, mau ke Bogor gitu, mau kemana nih, ada Pak Haji Dewi mau ke sini, mau minta ini aja lah berobat ke situ. Tapi nggak dibilangin, saya udah mimpi gitu. Ya, jangan. Terus saya udah ngelakuin itu ya Pak Haji, yang sodako subuh ya, yang Jumat belum, karena saya belum. Sedekah subuh jangan bolong. Iya. Sedekah Jumat jangan bolong, sama sholat badiah qobliyah jangan bolong. Ya, itu alhamdulillah udah, tapi belum full ya gitu, baru 3 harian lah gitu. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya gini, jadi saya tuh jadi banyak dipercaya orang, kenapa ya? Dipercaya orang, karena pentil lo gurih. Jadi kan saya pertamanya udah di ayam ya Pak Haji, di ayam, usaha di ayam, terus usaha di ayam itu jadi apa sih, jatuh lah gitu, udah jatuh gitu, itu apa diambil alih sama suami sekarang, jadi turun drastis gitu ya, tapi saya jadi timbul hutang gitu ya, timbul hutang gitu, udah timbul hutang itu kan jadi gede utang gitu, terus tapi orang masih percaya ke saya, minjemin gitu terus, tapi kan saya udah nggak megang usaha ya, udah sama suami, tapi orang terus percaya ke saya. Gak apa-apa, diambil aja terus. Iya diambil, tapi sama saya itu dipakai bayar utang lagi Pak Haji. Ya nggak apa-apa, namanya dari lubang tutup sumur. Iya. Dari sumur tutup empang. Tapi sekarang saya merasa berdosanya gini, karena si ibu ini udah percaya lagi ke saya gitu, udah naruh berapa ya, hampir mau 20-an gitu ya. Nah nanti di hari Kamis nanti dia mau ngambil duit 4 juta gitu buat daftar anaknya, harus bayar gitu Kamis sekarang gitu. Tapi saya belum ada kelihatan gitu ya, tapi pasti itu kebayar. Pasti, ya. kalau alat kelaminnya taruh di mulutnya, pasti ada duitnya. Pasti ada duitnya. Ntar ada duitnya. Iya. Terus sekarang Pak Haji kan usaha dipegang sama suami gitu, terus sekarang kan sepi gitu ya, maksudnya mau laris lagi, mau rame lagi gitu, gimana? Lo dagang ayam potong? Bukan ayam potongnya, apa kalau di ini sampingannya kayak kepala, ceker, ati kayak gitunya. Jualnya kemana? Masukin ke pasar gitu. Ya udah, disiram, dikepret pakai rendaman celana dalam, nanti kaya raya dari situ. Celana dalam suami ya? Iya. Iya. Ada lagi? Terus anak itu jualan lagi gitu. Jualan apa? Jualannya stik ayam gitu. Ya udah, depannya jual stik ayam, disiramin pakai rendaman celana dalamnya anak, atau celana dalam ibu, atau celana dalam suami, nanti rame. Oh iya. Terus Pak Haji, saya selama megang usaha ya gitu, saya
belum pernah belum kebeli rumah. Nanti kan kalau dari partai URD kaya raya punya duit bisa beli rumah. Oh iya. Ratain dulu. Iya. Ada lagi? Udah kali ya. Oke, bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ini saya Pak Haji ada benjolan di kiri ya. Benjolan. Lo punya suami gak? Punya. Suruh jilatin benjolannya nanti hilang. Oh iya, sih. Terus anak saya yang kedua kan matanya dua-duanya kan nggak bisa lihat jelas. Terus yang satunya udah dioperasi, gak ada masalah. Berhubung BPJS-nya macet, jadi nggak bisa operasi lagi. Tinggal yang satunya, jadi lihatnya tuh deket gini, yang kanan. Pengennya? Pengen sembuh, pengen normal kayak orang. Air celana dalam, air mandi, bangun pagi, air pipis 3 kali, nanti normal. Umurnya berapa anaknya? Anaknya kelahiran 2003. Jadi umurnya berapa tuh? 20 ya. Ya, selama 30 hari. Oh iya. Ada lagi? Terus ini anak yang SMP, kalau daring belajar, aduh nggak bisa, nggak masuk. Ini kayak Jimarko, anaknya juga begitu. Rendam sama dalamnya, kasih buat makan nasi, kasih rendamnya buat minum kopi teh. Nanti pintar tuh. Ranking. Iya. Terus anak yang kecil, bagaimana saya mau mandi tengah malam? Anak saya tidurnya jam 11, jam 12. Selakang ini loh, tidurnya sore, nanti tidurnya sore. Oh, itu sih pengaruh HP. Ya enggak, ini anak juga main HP. Mereka kan udah main HP, diselakangin di subuh kalau Sunda bilang dicamak. Berapa kali itu yang itu? 9 kali. Yang bisa tidur gitu ya. Ya alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Ya, Yan dari Cianjur. Ya, apa Yang? Ini kan udah hampir sebulan ini saya menganggur, saya pingin punya usaha lagi gitu. Usaha apa Yang? Belum tahu, yang baru ini belum. Ya udah, yang penting punya modal dulu. Ya betul, itu yang saya maksud. Biasa bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Siap. Bisa gaya? Siap. Oke, itu aja dulu. Nanti kalau udah punya modal, lo mau usaha apa aja boleh. Iya. Daripada nggak ada modal kan. Ada lagi? Anak tertua saya kan saya belum ada yang menikah ya. Anak tertua saya itu udah tunangan, udah 1 bulan lebih mungkin. Ya pingin punya modal untuk menikahin anak saya gitu. Kan nanti kalau lo jalanin itu modal lo aja Yang. Siap. Lo aja yang jalanin dulu ya. Ada lagi? Ada ini utang saya ingin segera terlunasi. Kan kalau lo bangun jam 00 pasti utang lunas. Amin. Pasti tanpa bayar, tanpa nyicil. Ada lagi kayaknya ini saya punya satu lahan, kayaknya harus terjual juga. Apakah ya kalau terjual pinginnya di atas 1 miliar lah ada. Laku Yang. Lo praktekin ilmunya buat. Oke. Kerja aja ya. Itu habis bangun itu jam 00 pertama senyum 1 kali atau 41 kali. 41 kali ya. Terus ngajinya mandi dulu. Oh iya, mandi dulu. Tahajud dulu. Baru baca Quran. Nah, baca Quran itu di tempat tahajud gitu? Iya. Oke. Bisa? Siap. Ada lagi? Bisa. Cukup. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Rumah saya Jati Bening Estate Bekasi. Kenapa? Jati Bening Estate Bekasi. Tinggalnya? Ya. Oke. Tahu ini dari mana Bos Imam? Ya. Tahu RDI dari mana? Dari istri malahan. Oh, istri. Ya, dia concern betul dengan situasi saya. Jadi anugerahnya klasik sama, punya utang piutang. Nah, ini yang utang piutangnya ke pemerintah saya utang pajak. Utang usaha saya. Ya, jadi utang Imam apa Bos Imam usahanya apa? Construction, konstruksi. Konstruksi itu gimana? Jadi kalau kontraktor mau bikin apartemen itu, saya yang memancang yang fondasinya, fondasi dalam. Oh. Ya. Tapi sudah selama 7 tahun ini idle, nggak ada kerjaan saya. Kenapa nggak ada kerjaan? Ya nggak ada order. Jadi gini, ordernya itu biasanya dari menkon saya itu yang karya-karya itu semua. Oh. Pertama karya, Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya, tapi sama seperti di Pites gitu, nggak bisa bangkit gitu. Usahamu kayak di Pites? Ya artinya nggak, apa namanya, harganya ditekan, titipannya dibesarkan, pembayarannya susah. Makanya saya nggak berani lagi mencoba untuk dapat pekerjaan dari itu Pak, dan lagi mengukur korelasi dari usia saya. Usia 67. Oke, jadi sekarang nih? Nah, sekarang saya kalau bahasa yang lain itu ya sama lah, bahasanya ngobyek. Apabila saya sedang membela ahli waris untuk perumahan di Agung Podomoro Land di Klender yang 10,4 hektar itu. Ya saya mediator yang akan dijanjikan nanti setelah laku. Sama rumah tanah di Cakung yang 10 hektar itu yang ditempati oleh PT Temas. Itu perusahaan-perusahaan 9 naga semua lah yang supporting itu. Nah itu keinginan saya yang paling dekat memang di Jogja. Makanya kalau bisa diteropong itu sebetulnya rezeki ini kapan datangnya gitu. Rezeki ini kapan datangnya? Maksud saya kalau diperkirakan gitu kira-kira berapa dekat atau lama gitu. Artinya kami bisa antisipasi itu. Kalau gue teropong, kapan datangnya? Ya. Nanti dijawab sama Kus-Plus. Kapan-kapan ya. Enggak, maksud saya itu kan mungkin ada dekatannya. Kalau saya tahu ada, oh ini prediksinya masih ada berapa bulan lagi ya enggak gitu.
Ya, saya harus sebenarnya rezeki lo tuh kalau lo nurut sama Tuhan. Amin. Lo tuh nggak nurut sama Tuhan. Kan Tuhan bilang jangan mikir, jangan komen, jangan ngeluh. Nah, lo ada di ranah itu. Siap. Mikir ada namanya kebutuhan hidup. Betul, itu betul itu, betul. Tepuk tangan. Wow. Tepuk tangan, betul sekali. Saya memang cerewet dan seneng komen saya. Komen. Ya mungkin karena sering analisis, jadi ya sering komen. Dan saya cita-cita saya memang kepingin ada apa namanya kesaksian ya. Kesaksian jangan yang 100 miliar dah 3-4 triliun seperti Pak Hengki ya. Kira-kira begitu. Kira-kira. Iya. Ya bukan kira-kira, nggak boleh lagi kira-kira kan. Pasti dan yakin. Iya, jadi kuncinya tuh lo nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Sebenarnya pertanyaan lo tadi nyindir Pak Hengki dulu sebelum kemari ya. Jadi Tuhan kecil. Jadi dia tuh hobinya jadi Tuhan kecil. Contohnya Tuhan kecil apa? Bola masih ditendang, sama kiper masih di atas. Kita udah masuk ke daerah lawan, kata hakim. Offside. Duit belum cair dari pembebasan tanah Agung Podomoro land yang di Klender. Belum dibayar untuk yang di Cakung, PT Mas. PT Mas. Lo udah berandai-andai kalau ini aja cair deh. Nanti duitnya gue mau bayar ini. Betul sekali. Ini kalau ada istri saya menyaksikan mungkin seperti itu akan seperti itu. Nggak boleh. Jogja pun juga demikian. Karena kan saya merasa bukan pionir ya, tapi artinya saya yang mengupayakan, yang ada effort itu saya gitu. Yang lain ke depan gitu banyak gitu. Lo tuh jadi Tuhan kecil. Kalau aja gue nggak jalan, nggak maju, nggak bakal ini gol. Siap. Nggak boleh bos, karena lo mati juga nih sekarang, mati hari ini. Itu proyek tetap jalan. Lo mati juga nih, anak lo tetap kawin, anak lo tetap sukses. Betul. Jadi kalau gue bilang Allah kabulin apa nih si bos? Nggak bisa itu jadi Tuhan kecil. Cuma kenapa ya? Gue tersinggung. Karena Tuhan cuma ada gue doang. Tuhan yang Maha Esa cuma ada Tuhan doang. Jadi kalau lo setuju, lo baca di Al-Quran ayat ini bos. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tidak ada ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk lobi-lobi. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Tidak ada. Tapi orang otak lo kan kalau ini dapat, gue duluin dulu yang rese-rese. Maksudnya rese-rese diduluin. Buat apa? Itu urusan Tuhan. Betul. Bukan dong, luar biasa. Betul banget. Terus solusinya apa kira-kira? Kira-kira lo mesti karantina dulu, otak lo dinolin. Siap. Gitu, nggak boleh berandai-andai, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Jadi kalau lo mau terkabul, lo pakai yang 3, jalanin, syukuri, nikmati. Kalau lo mikir, komen, ngeluh. Siap. Nggak boleh. Banyak orang luar di sana, termasuk yang nonton YouTube. Gue nggak setuju ilmu RDAY. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Saya bilang, ngapain lo mikir? Orang udah ditulis kok 50.000 tahun yang lalu bahwa lu nanti hari Senin malam Selasa lu akan duduk di RDAY. Kenapa lu bisa duduk di RDAY? Karena lu tiap malam gue doain kalau pas tahajud biar usaha lu nggak bangkit. Karena kalau bangkit lu bakal nggak bakal tempat gue. Emang doa gue bos. Siap. Oke, mungkin mempercepat kasihan yang lain. Satu lagi soal kesehatan, karena ini kan paling penting supaya saya bisa melangkah. Saya tidak mau mengulangi lagi itu tadi, tapi saya jalannya susah. Kalau karena tua itu kata dokter osteoporosis. Kalau lu bukan osteoporosis bos, kalau gue lihat, lu tuh karena pengapuran. Nah obat itu pakai centong, dicentongin. Nanti lu bisa normal. Kedua, lu mulai hari ini, besok pagi, lu mesti mandinya bangunnya jam 00. Karena nenek si bos, buyut bos, itu nggak sakit-sakitan kayak cucunya lu. Betul. Nenek buyut tuh nggak sakit-sakitan, jadi sebenarnya nggak sakit-sakitan. Kenapa lu sakit-sakitan? Karena lu istilahnya kalau HP itu roaming, lu suka komen. Siap. Gitu. Jadi kalau tulang enggak tuh karena pengapuran. Kalau mau ya suntik oli. Kan buat apa suntik oli tadi? Ya itu banyak yang menawarkan, teman saya memang menghindari itu karena korelasinya usia memang. Soalnya kalau suntik oli kan suntik oli lagi, nggak usah bos. Lo pakai centong, lo centongin 99 kali, sehari 3 kali, usia bos 67 hari, normal. Bisa. Ada lagi? Saya pikir cukup. Sip, terkabul ya. Amin. Bos, praktek bos langsung jawab aja deh. Siap. Apa centongnya yang model apa? Ini manjur. Terima kasih banget. Siap. Yang ini lebih khusus nih. Ini manjur ya, khusus dari gue. Tuh. 1 menit. Manjur. Terkabul ya. Sip, terkabul. Ini suku gue nih, Pak Hengki. Jangan kasih mobil gue Land Cruiser. Tenang, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Nama saya Nelson Bur dari Batam. Pertanyaannya? Pertanyaan ada 3 nih Pak. Dan minta solusi sekalian juga minta keuntungan. Saya pensiunan ASN atau PNS.
dari dulunya tidak putus-putus, intinya utami sambung bersambung. Nggak apa-apa, namanya top up. Kasusnya dengan jidat lu di top up lagi. Jadi sampai barang perhiasan anak dan istri juga disekolahkan ke Pegadaian. Mau pertanyaannya sekarang apa? Pertanyaannya ini Pak, karena mau berangkat juga ada yang mau dilelang barang. Ada tagihan rumah, tagihan kendaraan. Pertanyaannya solusinya bagaimana supaya utang-utang itu bisa terbayar gitu Pak? Itu tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, itu aja dulu. Sama lo gak boleh mikir, lo kan mikir. Ya, lo tuh apa-apa nyari solusi, nyari ikhtiar, nyari syariat. Kalau di RDI nggak boleh. Udah ada lo duduk manis, puji-puji Tuhan, Tuhannya dipuji-puji terus. Nanti utang lu lunas. Lu kan nggak sempat muji-muji Tuhan. Yang ada lu ikhtiar, syariat berapa? Udah aja nyantai di rumah. Sering main apa juga Pak, main saham. Sering ketipu. Sering ketipu hal Kalau dalam balik nggak orang ditipu. Tidak ada orang main saham. Kalau dalam balik kalah nggak ada. Gitu. Itu dibalik maksudnya apa nih? Sekarang lo pakai cadar nggak? Sekarang apa sih? Nggak pakai cadar. Celana pendek. Jadi balik celana pendek lo, akhirnya dibalik. Nanti lo menang tuh main saham, nggak pernah kalah. Kemudian Pak Ji, saya juga karena pensiun ASN, dulu pensiunan dari provinsi, pinginnya jadi juga sekarang memang jadi caleg, tapi modal nggak ada. Ya kan dia melakukan ilmu gua bangun jam 00 senyum mandi pagi dulu. Berarti punya modal. Ada lagi? Saya anak ketua Pak Ji. Jadi adik-adik, karena anak tertua ini dulu kan biaya karena kita orang kampung, orang desa Pak, dari orang tua. Dia ada itu merasa saya itu kurang perhatian ke mereka, jadi apapun kata saya, apapun dia selalu banyak bantahannya. Itu gimana Pak? Bos, orang yang bokeh, orang yang nggak megang duit, omongannya nggak pernah didengar bos. Gue duitnya banyak, omong lu didengar orang, terus ada duit banyak. Itu tenang aja, tahu duit banyak pasti didengar cuma dari lu bos. Nih, gue manggil tukang bakso. Terima. Tukang bakso masih datang, orang punya duit. Coba kalau yang manggil yang orang nggak punya duit, preman misalkan, nggak mau datang dia malah kabur. Karena kalau dia langsung kabur, brengos, ada takut. Jadi lu punya duit dulu bos, pakai ilmu gue dulu. Nanti ada dulu dengar omongan lu. Ada lagi? Ada anak saya tertua di Jakarta. Pertanyaannya? Pertanyaannya dia sering mau bertengkar aja sama mamanya, sama adiknya. Kan belum dikasih minuman sadar mamanya, belum dikasih minuman sadar dulu. Bikin dulu opor, rendang, sayur lodeh, pakai nanti nggak bakal bertengkar bos, akur. Ini emang nggak berantem sama kakaknya, berantem sama kakaknya. Dikasih berapa kali? Oke, berantem sama kakaknya. Sampai nggak keluar-keluaran. Dikasih sekali berapa Pak Ji? Dikasih sekali berapa gitu? Selama 9 hari. 9 hari. 3 kali sehari tuh. Pokoknya 9 hari aja. Sekali aja. Belum sadar istri lo, air lemani buat masak nasi. Nanti kan dimakan sama anak-anak tuh. Misalnya anaknya 3, dimakan anaknya 3. Nanti anaknya 3-3-nya akur. Obat itu doang. Itu doang. Ada lagi? Kemudian untuk caleg itu supaya di kotak suara, kotak suara itu orang nggak bisa, lu punya duit nggak Pak Ji? Ya makanya praktek dulu ilmu gue punya duit itu. Bangun jam 00 senyum mandi pagi dulu. Lu bangun jam berapa kalau bangun? Sekarang baru setengah 4 jam 4. Ya nggak bisa masih jam 00. Ada lagi? Usaha sama istri nggak Pak Ji? Ya nggak mungkin lah, kan nggak ada duit, nggak ada modal, usaha apa? Lu punya duit dulu. Iya, pakai duit buat biaya, nanti punya duit, baru lu mau apa aja bisa, mau jadi caleg bisa, jadi pengusaha bisa, gitu, mau jual beli perempuan bisa. Ini saya jatuh dulu, jadi sempat dapat kelapa atau ditolong oleh Sapam. Ini sampai sekarang kadang-kadang untuk ngangkat mandi ini aja Pak Ji. Mengangkatnya nggak susah nih ditangkan. Itu namanya penyakit kurang duit bos. Nggak, ini terlepas dulu kan? Iya itu namanya penyakit kurang duit. Sekarang begitu banyak sembuh sendiri. Dibilang stroke, darah normal, semua normal lagi. Pakai centong bos. Ya Pak Ji. Centongnya. Sembuh 99 kali, sehari 3 kali. Umur berapa? 65. Selama 65 hari. Ada lagi? Terima kasih banyak Pak Haji. Oke, perfect ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Said Cibinong. Ya. Pertama, istri saya Pak Haji. Ya. Ada polip. Polip? Ya. Polip di alat kelamin atau di hidung? Di rahim. Hah? Rahim. Di rahim? Ya. Terus? Udah ditindak sama dokter, uret, udah hilang. Kata dokter udah bersih, tapi sampai sekarang belum normal haidnya. Belum normal? Belum. Masih Maksudnya? sampai dari kini belum haid. Gampang bos, entar lo pakai centong, ditepuk aja alat kelaminnya, mens, nanti mens. Oke, baik. Dan bisa hamil ya dok ya? Bisa, kan saya dokter cabul, pasti bisa lah. Cuman gunting doang bisa bos, yang penting alat kelamin lu masih ngaceng nggak? Oh ngaceng? Masih ngaceng? Ya bisa lah, orang yang nggak ngaceng aja bisa bos. Yang penting nanti ditepok. Normal 99 kali. Alat kelamin istri ya, bukan alat kelamin kamu. 99 kali. Sehari 3 kali. Umur istri itu berapa? 24 hari paling lama. Bisa? Bisa.
Jangan yang kayak gini ya. Kalau buat alat kelamin nggak bisa kayak gini. Karena udah somplak. Alat kelamin bini lu belum somplak kan? Oke, cari yang masih bulat. Kalau ini buat khusus yang nenek-nenek sama yang ibu yang udah 3 kali kawin. Ada lagi. Yang selanjutnya mama mertua itu dia ada sakit hampir tiap hari sakit, tapi ke dokter tiap beberapa kali dokter tapi nggak kedeteksi sakitnya gitu, normal. Jadi keluhannya apa? Keluhannya gitu kayak loyo, lemas, nggak nafsu makan, nggak nafsu ya gitulah tiap hari gitu. Udah kemana-mana sih tapi saya jawab WhatsApp ada yang ngirim kayak gini. Ketawa kemana-mana ke dokter nggak ketemu penyakitnya. Gampang lah bos, kalau memang nggak ketemu biar sehat, bisa gak dia suruh mandi pagi? Bisa gak mandi pagi? Bisa ya udah itu aja ya. Paksain mandi pagi. Siap oke. Ada lagi Pak Haji. Apa? Pak Haji, selain sedekah ekstrim sama ibadah ekstrim, saya kan istri kan jualan ya. Kalau pakai gimmick itu bisa juga ya? Bisa. Oke. Bisa. Praktek ya? Praktek. Sama itu saya kan ini konsultan properti rumah lah gitu ya. Selain sedekah sama ibadah ekstrim itu bisa juga pakai gimmick ya? Bisa. Gimana ya? Kalau yang mau gimmick yang mana? Kan saya kan jualan rumah belum jadi, masih. Colek aja alat kelamin taruh di bibir, bisa? Oh bisa mempengaruhi konsumen gitu ya? Iya. Oke. Ya. Pas mau berangkat atau pas mau ketemu? Mau ketemu. Oh mau ketemu ya. Kalau udah ketemu, nanti tinggal sedekah pembersih WC 100.000 tutup. Oh tiap kali mau ketemu. Oh baik. Bisa. Oke, Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.